إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام بالأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى رحمة بالأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى رحمة بالعلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي إلى رئيس سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم صلى الله عليه سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنيامي سيد الشيخ سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل سيد الشيخ محمد أنم شعر خصوصا إلى رئيس سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام الشيخ عبد الله الشعراني إلى رئيس سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وسيد الإمام الشيخ إبراهيم البجوري إلى رئيس سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي إلى رئيس سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البندري ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زيد بن عبد البندري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا أن الله الكريم يتبشرون بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وأذن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. نور الظلام وكان بعد مبعثي ب5 سنين أو ب10 أو 11 أو 12 أكوان. Wakana dan adalah Isra dan Mi'raj ba'dal mab'asi setelah masa diangkatnya Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul bi5 sinina dengan 5 tahun au bi 10 atau 10 tahun
au ihda asyawata atau 11 tahun, au isnai asyawata atau 12 tahun, aqwalun beberapa kaul atau beberapa pendapat. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Senin 27 Rajab. Ada satu pertanyaan lagi lawan kita. Yang pertama atau pertanyaan itu, setelah Nabi berapa tahun diangkat menjadi Nabi, atau Nabi saat melaksanakan Isra dan Mi'raj itu umur Nabi berapa? Itu pertanyaannya. Kita bahasakan Rasulullah Isra dan Mi'raj itu setelah berapa tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan umur Rasulullah berapa? Itulah. Nah, ini jawabannya aqwalun, ada beberapa perkataan pendapat ulama. Nah, ada yang berpendapat wakana, dan adalah Isra dan Mi'raj itu ba'dal mab'as, setelah masa diangkat menjadi Rasul, khamsi sinin, 5 tahun. Ini satu pendapat. Kalau Isra dan Mi'raj itu terjadi setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul 5 tahun, sedangkan Rasulullah diangkat menjadi Nabi itu umur 40 tahun, berarti Nabi saat Isra dan Mi'raj itu umurnya 45 tahun. Ini satu pendapat. Mana pendapat yang kuat? Kita baca dulu pendapat yang lain. Atau bi asyrin, 10 tahun. Pendapat yang kedua, Nabi saat melaksanakan Isra dan Mi'raj itu 10 tahun setelah diangkat menjadi Rasul. Berarti umur Rasulullah 50 tahun. Begitu. Nah, ihda asyarata atau 11 tahun. Pendapat yang ketiga, Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj itu setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul 11 tahun. Maka kalau 11 tahun diangkat atau melaksanakan Isra dan Mi'raj, berarti umur Nabi 51 tahun. Isna saya syarata atau 12 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Kalau 12 tahun Nabi Isra diangkat menjadi Nabi dan Rasul, lalu melaksanakan Isra dan Mi'raj, berarti Nabi saat itu berumur 52 tahun. Sekarang kita coba pendapat yang mana? Itu. Sekarang kita coba. Umur Rasulullah meninggal berapa? 63 tahun. Iyalah. Iya kan? Rasulullah meninggal umur 63 tahun. Nabi di Madinah berapa tahun? Berapa tahun? 11 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tinggal di Madinah sampai wafat itu kurang lebih 11 tahun. 11 tahun Allah. Nah, umur diangkat menjadi rasul umur 40 tahun. Berarti berapa? 51. Sisanya berapa? 12. Yalah. Berarti kaul atau pendapat yang sangat mendekati dengan sahih, sangat sahih adalah Nabi di saat Isra dan Mi'raj itu beliau berumur kurang lebih 52 tahun. 12 tahun setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Boleh itu 12 tahun. Tapi kalau kita memakai itu habisnya langsung hijrah Nabi. Padahal kan nah, berarti kan 12 tahun. Paham? Makanya pendapat penang berarti kalau saat di dalam kitab semalam, dalam kitab Fathul Mu'in ada apa? Ingat pertama itu Nabi Isra Mi'raj itu ada umur berapa? Umur 52 tahun. Tetapi setelah Isra dan Mi'raj itu Nabi kada hijrah. Paham orang? Nabi kada hijrah langsung kurang lebih tengah 2 tahun. Berarti 11 tahun. Antara 10 dan 11 tahun diangkat menjadi rasul. Paham? Lah biar paham. Nah, berikut lakin al-masyhur, tetapi pendapat ulama yang masyhur karena zalika adalah itu Isra dan Mi'raj Lailatul Isnain, malam Senin. Isra Mi'raj itu malam Senin di pendapat yang masyhur. Makanya dalam sebuah kitab rahmatai akramallahu subhanahu wa ta'ala yaumal isnaini bisab'i karamatin. Allah memuliakan hari Senin itu 7 macam. Hari Senin itu satu harinya lahir Nabi. 2 hari Senin itu hari wafatnya Rasulullah. 3 hari Senin itu hari atau Senin itu walaupun malam. Senin itu adalah Isra dan Mi'raj. 4 Nabi menerima wahyu yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Senin. Berapa dah? 4. Yang kelima Nabi Musa alaihi salatu wassalam berangkat menuju Jabal Tursina untuk bertahanus dalam rangka persiapan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa berangkat ke Jabal Tursina itu hari Senin. Hari Senin. Berapa sudah? Berapa? 5. Yang keenam, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabiullah Sis alaihi salatu wassalam sebagai pengganti Nabiullah Adam alaihi salam menjadi rasul. Namun Nabiullah Sis alaihi salatu wassalam beliau sambil berdagang. Pertama kali Nabiullah Sis berdagang itu berangkatnya hari Senin. Berapa sudah? 6. Ayat di dalam Al-Quran merupakan ayat atau surah yang agung, surah yang sangat mulia. Bahkan isi surah dengan judulnya itu agak berbeda, yaitu Suratul Ikhlas. Adalah
suratul Ikhlas. Padahal di dalam ayat itu bunyi ikhlas sudah. Tapi kok kenapa disambat suratul Ikhlas? Orang di dalam Al-Quran disambat surah Al-Hakumut Takatsur ya karena memang ada bunyi ayatnya Al-Hakumut Takatsur. Ya kan? Disebut surah Al-Waqi'ah ya karena ada ayat bunyi ayatnya idza waqa'atil waqi'ah. Iya. Disambat surah Al-Mulk karena ada kalimat muluknya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disambat An-Nas kenapa? Ya karena ada qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Maka disebutlah surah An-Nas. Disambat qul a'udzu birabbil falaq al-falaq ya karena ada kalimat al-falaq qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Disambat surah Al-Kautsar ya karena ada ayatnya berbunyi Al-Kautsar Allah inna a'tainakal kautsar. Ya. Disambat surah Al-Fil gajah. Kenapa? Ya karena ada kalimat gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Disebutlah surah Al-Fil. Sesuai kan? Tapi ketika kita surah Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Surahnya disebut apa? Surahnya Al-Ikhlas. Kalimat Al-Ikhlas. Aneh. Al-Ikhlas apa artinya? Keselamatan, kebersihan. Loh kenapa dinamai surah Al-Ikhlas? Ya karena dengan surah Al-Ikhlas itu seseorang bisa selamat. Akhlasa yukhlisu ikhlasan. Ikhlas itu artinya selamat, menyelamatkan. Artinya surah Al-Ikhlas seseorang apabila mengamalkan surah Al-Ikhlas itu dia selamat. Loh kenapa surah Al-Ikhlas itu menjadi penyelamat? Ya karena di dalamnya bicara ketuhanan. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Ya kan? Bicara ketuhanan, bicara ketauhidan. Maka keimanan dan ketauhidan itu adalah modal yang utama untuk selamat. Paham? Nah, surah Al-Ikhlas yang agung itu, surah Al-Ikhlas yang mulia itu diterima. Alhamdulillah diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin dan teristimewa lagi menurut pendapat ulama, bahkan termasuk pendapat Imam Ali Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apa yang ada di dalam ayat Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Maka Allah menciptakan mulai Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
Jumat Sabtu Allah ada menciptakan. Hari Senin Allah menciptakan apa? Allah menciptakan langit sebagai tempat kita bernaung, bumi sebagai kita berpijak, itu diciptakan Allah pada hari Ahad. Itu pada hari. Sekarang hari Senin Allah menciptakan matahari dan bulan. Matahari untuk siang hari, bulan untuk malam hari. Sifatnya adalah berjalan, maka Allah ciptakan matahari dan bulan itu pada hari Senin. Makanya apa? Makanya ujar Sayyidina Ali, siapa yang perjalanannya ingin selamat, berjalanlah hari Senin. Orang bahari berjalanan itu menyambat belayar. Siapa yang belayar jauh keluar negeri berangkat belayar, supaya selamat belayarlah hari Senin. Kenapa? Karena Allah menciptakan matahari dan bulan hari Senin. Allah menciptakan itu sampai sekarang matahari dan bulan kada pernah tabrakan, aman dan selamat. Boleh ke kitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini kaul yang masyhur bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di malam Senin. Sabi' wal isyrina, malam 27 min syahri Rajab, daripada bulan Rajab. Qabla al-hijrati bisanatin, sebelum hijrah 1 tahun. Nabi berumur 51 tahun. Berarti Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj itu beliau sesudah diangkat menjadi Nabi 11 tahun ke-11. Jelas sudah lah. Jadi kalau mana ini yang masyhur. Jadi yang kaul yang masyhur Nabi Isra dan Mi'raj itu 27 Rajab malam Senin. Nabi berumur 51 tahun, 11 tahun diangkat, setelah 11 tahun diangkat menjadi Rasul. 1 tahun sebelum beliau pindah ke Madinatul Munawwarah. Rinci sudahlah, jelas sudah. Wa waqa'al Isra min Makkatin ila Baitul Maqdis, sungguh terjadi Isra itu dari Makkah ke Baitul Maqdis. Sudah ayatnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kalau para ulama banyak ngolah syair yang dilagu-lagukan, lailan sara wa amma, lailan sara wa bihal mardiya sara
lisabacin dibaki lisabacin dibaki. Itu kan syair tentang cerita Isra dan Mi'raj. Nah, Rasulullah Isra dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Beliau Isra berjalannya pakai kendaraannya alal burak, atas burak. Nih syairnya tadi, sara alal burak, sara al-buraqi. Nabi berjalan di atas burak pakai kendaraan burak. Lisaba'atin dibaqi, lisaba'atin dibaqi. Nah, burak itu dapat binatang. Wajhuka wajhul insan, muhanya kayak manusia. Burak binatang, muhanya kayak manusia, bentuknya kayak kuda, ganalnya pawakal himar, ganal pada keledai, dunal babal, tahalus pada babal. Nah, itu sarang burak. Nah, ada pun sarang burak itu bersayap. Ada pun sekarang ini dijual di pasar gambar-gambar burak itu ngarampot. Pembeli susu melihat burak, kamu seolah melihat orang di pasar menjual gambar burak. Kan wayang itu hati-hati, haram banget dikaramputi orang. Kita nih berjual di pasar gambar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, karamputi. Jangan menukari karamputnya ada. Lah, ini pasar negara gambar Abu Bakar sahabat 4 jar. Ini gambar Abu Bakar, gambar Umar, gambar Utsman, gambar Ali. Jangan bila orang ada basis kamera terus itu imajinasi aja, pahamlah, itu imajinasi aja, daya hayalan kuat di gambar, dilukis, bujurlah ada. Jadi kada usah nukar, dikira-kira bujuran nukar gambar Abu Bakar. Lah, gambar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ngarampot. Ini ada juga gambar si Abdul Qadir Jailani, si Saman betapun dulu lawan ahlinya bujur garam. Ada garam sudah kamera di zaman itu. Gambar si Abdul Qadir Jailani. Aku ada ya, gambar si Abdul Qadir Jailani yang ada di Museum Turki. Oh, nah inilah bentuknya gambar Syekh Abdul Qadir Jailani yang ada di Museum Turki. Nah, sekali lagi burak itu adalah binatang. Pak mohanya kayak manusia, bahalar, batisnya 4. Ada pun gambar yang ada di pasar-pasar itu dustainya. Apabila sudah melihat burak, lamun melihat burung, rancak burung burak. Itu burung burak, lahir burak. Burung burak. Nah, lalu burung senang dikendarai Nabi burak. Kenapa mati dikendarai burak? Burak itu sama ayat di dalam Al-Quran, yakadul baraq
borak artinya kilat. Nah kenapa binatang ini dinamai borak? Karena borak itu terbang secepat kilat. Borak itu sekali melangkah sejauh mata memandang, sekali melangkah sejauh mata memandang. Ayo bang, sejauh mata memandang manusia ini berapa kilometer? Itu salah aja dok. Salah aja. Makanya saking borak ini cepatnya, sekali melangkah sejauh mata memandang, maka binatang itu disebut binatang borak kilat. Dia terbang secepat kilat. Wah, adalah binatang borak. Kadada. Mun borak ada borak ini dabatun minal jannah, binatang dari surga. Lamun anak melihat borak asli ke surga dulu. Nah itu ada kisahnya. Kalau sudah kita belajar kalau kisahnya borak yang dikendarai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ceritanya di dalam satu kitab. Salah satunya ada di dalam kitab Raudhul Faik atau dalam kitab yang lain. Ceritanya kan ini. Borak ini ramai di dalam surga. Bakawanan orang itu aja ada 40 ekor borak di dalam surga itu. Yatana'amuna wa yashrabuna wa yat'amuna wa yal'abun. Makan minum begayaan ini ngaran borak sama borak tapi lain borak lah. Ini sesama borak ramai di dalam surga. Tapi ada seekor yang tak ungut. Ramadhan seekor borak. Hanya dia manusia aja yang bisa ungut, itik bisa ungut juga. Kamu sih jadi ungut, itik kamu lagi ayam. Manusia dia ungut juga. Apa isi ada bayo? Tahu ungut. Lalu Ramadhan ini borak borak 40 ekor borak ramai banget begayaan di surga. Tapi seekor ada umpat. Tahu nggak? Sedih. Diparaki oleh Jibril. Ujar Jibril, borak itu kawan kamu raminya bakawanan yatana'amuna wa yashrabuna wa yal'abuna wa yafrahuna. Makan minum begayaan bergembiraan. Ikam seorangan dihiga ini tak ungut. Ikam seorangan dihiga ini sedih. Ada apa gerangan? Biasa kalau tahu biar burung biar lilin kenapa ya biasalah orang-orang kan pasti ada yang dipikirkan pasti sedih tahu sedih apa itu dia nih ada yang dipikirkan sedih ya biasalah. Nah maka ditanya oleh Jibril, borak kenapa engkau tak ungut, kenapa engkau bersedih? Ujar borak, Jibril biar ya Allah ulun nang ungut sedih ini 40 tahun sudah sama Jibril apa orang ramainya beramian biar ini tahulah yang 40 tahun belum deh kada sedih aja, kada karuan makan, kada karuan guring, kada karuan minum. Uji Jibril kenapa garang itu Nabi melihatlah tulisan di pintu surga. Nah garang tulisannya di pintu surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu ngaran Muhammad itu
La ilaha illallah, ulun paham la ilaha illallah itu tentang Tuhan. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasulnya Allah. Nang ulun nang bingung ini Muhammad itu siapa? Jika orang ini siapa yang pondok ilmu agama yang darjar, aku melihat bungas putih bersih apa siapa sampai ke garuan guring umpama, tapi kan udah bang di sini. Karena barangnya kan itu rata aja. Aduh rata lah orang-orang. Jadi ujar orang, wahai Jibril, semenjak ulun melihat nama Muhammad di pintu surga itu, semenjak itu juga lah nama itu terukir di dalam hatiku. Nah, bahasa orang ini, aku jatuh cinta semenjak pandangan pertama. Nah, iya, akhirnya aku jatuh cinta semenjak pandangan pertama. Akhirnya ada karuan makan, ada karuan guring, ada karuan minum, kurus garing dan sebagainya. Maka itulah namanya penyakit yang disebut dengan malarindu. Lain malaria, malarindo. Itu ngarannya penyakit rindu. Lalu ujar Jibril yang sampai nanti mun gaiti kamurakai yang kisahnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh Allah Taala Jibril mencari kendaraan murah berangkat Jibril ikampas ini. Nah, ikam ketamuakan lawan orang-orang selama ini engkau cintai, engkau rindui. Ayo kita berangkat bertemu lawan sang kekasihmu. Burak megagah. Begitulah hikam kaina, bila orang benar saling mencintai tatamu, bila orang benar rindunya tatamu, karena madawalil asyik illa liqa'al ma'syuq. Tidak ada obat kerinduan kecuali bertemu dengan yang dirindukan. Kalau orang cintanya murni, kalau orang cintanya tulus, selawas-lawasnya dia akan bertemu seperti Nabiullah Yusuf dan Zulaikha. Zulaikha jatuh cinta dengan Nabi Yusuf, Yusuf pun cinta dengan Zulaikha. 30 tahun baru ketemu kembali, akhirnya berjodoh, akhirnya kawin. Itu kalau cinta dan dari rindunya tulus. Bila cinta itu murni, rindunya itu murni, tatamu kamu tetamu, kada mau kada tetamu, karena itulah rumusnya. Borok kada bahayanya tetamu, datang di mana tetamu. 40 tahun burak menyandang karinya menyaman kerindangan, hatinya menyaman. Habis saya berbuat salah, berdiri salah, kau selalu terkenang dan terbayang. Kayak apa susahnya, mataku terpejam, tapi wajahmu selalu menatap tajam. Pada akhirnya Borak bertemulah dengan Rasulullah. Sekali bertamu yang mandang di tonggang Nabi begagah. Hai Jibril, bertemu akan kamu bertamu begagah. Napa nenek kada beradab kahimungan. Biasa orang kahimungan mulai itu kahimungan. Orang kahimungan itu baru salah tingkah. Kahimungan akan kawin, kahimungan harus jugit karena kahimungan
Iya, nanti rekaman tuh kawin jua. Nah, pelajar kuitan ini gila kok, gila. Ada mai ulun kehimuan jangan kawin. Nah, sudah ada dulu kondok sudah keluar. Apa lagi belum. Sudah, pokoknya Nabi pakai kendaraan borak. Kemudian Jibril Jibril di sebelah kanan, wa Mikailu an yasarihi, Mikail sebelah kiri. Kama qala Zainul Abidin al-Barjanji, sebagaimana Imam Zainal Abidin dalam kitab Al-Barjanji mengatakan, wa asra bihi rabbi ilal hijri lailan ilal masjidil aqsa li ru'yati annal ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.